Oke, mari kita bedah satu topik penting hari ini. Kita bakal ngupas tuntas sebuah krisis yang mungkin nggak kelihatan, tapi diam-diam menggerogoti dunia bisnis dari dalam. Krisis tata kelola. Dan yang lebih penting lagi, kita akan lihat sebuah tawaran solusi yang akarnya dalam banget, yaitu dari kerangka Islam, untuk membangun kembali satu hal yang paling fundamental, kepercayaan. Nah, kutipan ini benar-benar langsung menusuk ke jantung masalahnya. Kenapa? Karena pada dasarnya, kegagalan tata kelola itu bukan cuma soal teknis, bukan soal aturan yang kurang. Ini tuh soal kegagalan moral. Ini cerita tentang pengkhianatan kepercayaan, atau dalam bahasa Islam, pengkhianatan terhadap amanah. Jadi, separah apa sih situasinya? Materi kita hari ini menggambarkannya dengan sangat jelas. Tata kelola perusahaan itu lagi di ujung tanduk. Bukan karena kita kekurangan aturan loh, tapi karena integritas itu seolah udah jadi lahan yang gersang. Buktinya? Ya skandal-skandal raksasa yang meledak di mana-mana, baik di sini maupun di luar negeri. Coba deh kita lihat polanya di sini. Di dalam negeri kita punya kasus Jiwasraya. Uang nasabah yang harusnya dijaga baik-baik malah dipakai buat spekulasi berisiko tinggi. Di panggung global, kita lihat ada keruntuhan FTX yang bikin geger dunia. Beda negara, beda industri, tapi penyakitnya sama persis. Menyalahgunakan dana yang dipercayakan kepada mereka. Ini pola pengkhianatan yang universal. Dan kita di sini nggak ngomongin uang kecil ya. Di kasus FTX aja lebih dari 8 miliar dolar dana nasabah ludes begitu saja. Ini adalah dampak nyata ketika sebuah sistem gagal total dalam melindungi amanah. Angka ini nunjukin betapa masifnya skala masalah yang kita hadapi. Tapi pertanyaannya gini, kok bisa ya hal kayak gini terjadi terus-menerus? Apa semua pelakunya emang dari sananya orang jahat? Ternyata nggak sesederhana itu. Seringkali ini bukan tentang individu yang jahat, tapi tentang sebuah jebakan moral dalam sistem yang menggiring orang baik untuk mengambil keputusan yang fatal. Nah, konsep kuncinya di sini adalah jebakan moral. Ini sebuah kondisi di mana sistem itu sendiri, dengan tekanan target yang nggak masuk akal dan iming-iming bonus yang super besar, secara perlahan mengikis nilai-nilai pribadi seseorang. Jadi, sistemnya itulah yang menciptakan lahan subur buat kegagalan etika. Coba deh bayangin Anda ada di posisi itu. Lagi duduk di ruang rapat direksi. Target kuartalan harus tercapai, apapun caranya. Bonus tahunan yang jumlahnya fantastis udah di depan mata. Nah, dalam tekanan kayak gini, sistem insentif yang ada justru malah mendorong Anda untuk cari jalan pintas. Dan integritas jadi terasa seperti sebuah kemewahan yang mahal banget. Tentu saja, dunia bisnis nggak tinggal diam. Udah ada berbagai obat yang ditawarkan. Kita pasti sering banget dengar konsep ESG dan Good Corporate Governance atau GCG. Tapi pertanyaannya, kenapa ya obat-obat ini kayaknya belum juga manjur buat nyembuhin penyakit akarnya? Coba kita ambil contoh ESG, Environmental, Social, and Governance. Konsep ini lagi naik daun banget kan? Tapi apa ini beneran solusi? Atau jangan-jangan seringnya cuma jadi topeng baru buat nutupin praktik lama? Fenomena yang kita kenal sebagai greenwashing atau social washing gitu deh. Tabel ini nunjukin perbedaannya secara tajam banget. Di satu sisi, ESG konvensional itu seringkali cuma didorong oleh tekanan investor dan fokusnya ke polesan citra. Di sisi lain, perspektif Islam itu menggali jauh lebih dalam. Apa niat dibaliknya, apa dampak nyatanya, dan yang paling penting, gimana pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan. Bukan cuma di hadapan regulator. Dan data ini jadi bukti nyata. Meskipun Indonesia punya segunung regulasi soal tata kelola, peringkat kita di ASEAN masih aja terseok-seok, di nomor 5 dari 6 negara. Ini sinyal kuat banget bahwa punya aturan di atas kertas itu nggak ada artinya kalau nilai-nilainya nggak meresap ke dalam budaya perusahaan. Nah, dari sinilah kita masuk ke solusi yang ditawarkan, Tata Kelola Perusahaan Islami atau IGCG. Penting banget untuk dicatat, ini bukan untuk mengganti total kerangka yang sudah ada ya, tapi untuk menyempurnakannya, untuk menambahkan sebuah dimensi yang selama ini mungkin hilang, sebuah kompas moral dan spiritual. Coba deh kita lihat, kerangka ICCG ini bukan merombak, tapi justru melengkapi. Pilar-pilar standar yang sudah kita kenal, transparansi, akuntabilitas, dan seterusnya, itu tetap diambil. Lalu diperdalam dengan dua fondasi internal yang super kuat, akhlak, yaitu kompas moralitas kita, dan takwa, kesadaran bahwa setiap tindakan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan ini nih yang paling mengejutkan. Ide sepenting ini ternyata masih jadi barang langkah di dunia akademis. Data ini nunjukin ada kesenjangan intelektual yang luar biasa besar. Bayangin aja. Rasionya hampir 1:70 antara riset tata kelola konvensional dengan yang Islami. Ada kekosongan riset yang harus segera kita isi. Kesenjangan riset ini bukan cuma masalah teori loh,
tapi juga sangat berbahaya di dunia nyata. Industri keuangan syariah di Indonesia itu sudah raksasa, asetnya ribuan triliun rupiah. Tapi, ia beroperasi dengan kerangka tata kelola yang bisa dibilang belum matang. Ini seperti membangun gedung pencakar langit di atas fondasi yang belum teruji kekuatannya. Ngeri kan? Oke, sekarang kita sampai di inti persoalannya. Pada akhirnya, krisis tata kelola ini bukanlah sekedar isu bisnis. Ini adalah ujian paling mendasar bagi kita semua. Ujian terhadap amanah yang kita emban dengan taruhan yang jauh-jauh melampaui angka-angka di laporan keuangan. Jadi, apa taruhannya kalau kita diam saja dan mengabaikan ini? Ada 3 bom waktu yang siap meledak. Pertama, resiko ekonomi, karena investor pasti akan lari. Kedua, resiko sosial, karena masyarakat bakal sinis dan kehilangan kepercayaan. Dan yang paling fundamental, resiko moral, kegagalan kita sebagai manusia dalam menjaga sebuah titipan amanah. Mari kita tutup pembahasan kita dengan pemikiran ini. Pada akhirnya, tata kelola itu bukan soal prosedur teknis atau daftar checklist kepatuhan. Ia adalah cerminan karakter kita. Ia adalah ujian terakhir dari sebuah kepercayaan, sebuah ujian di hadapan sesama manusia, dan tentu saja di hadapan Sang Pencipta.